Pengakuan Inara Rusli mengenai pernikahan Siri dengan Ihsanul Fahmi kembali memantik perhatian publik karena bersinggungan langsung dengan proses hukum yang sedang berjalan. Di tengah laporan dugaan perzinahan yang dilayangkan Wardatina Mawa selaku istri sah Ihsanul Fahmi, muncul penegasan bahwa status nikah Siri tidak otomatis menghapus persoalan pidana. Hotman Paris menyoroti bahwa pernikahan Siri tidak diakui oleh hukum negara, sehingga tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari jerat pasal perzinahan. Fokus utama perkara tetap berada pada pembuktian hubungan yang diduga terjadi di luar perkawinan sah secara hukum. Lebih jauh, Hotman Paris menjelaskan meski pasal perzinahan dikenal memiliki pembuktian yang tidak sederhana, hal itu bukan berarti mustahil. Jika pelapor mampu menghadirkan alat bukti yang kuat dan relevan, maka proses pidana tetap dapat berlanjut. Dalam konteks ini, klaim Wardatina Mawa mengenai kepemilikan rekaman CCTV yang telah diserahkan ke penyidik kembali disorot. Menurut Hotman Paris, pengakuan nikah Siri hanya bersifat petunjuk awal. Sementara unsur utama yang menentukan tetap pembuktian adanya hubungan suami istri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak, kalau suaminya lebih memilih pelakor atau selingkuhannya, Mbak boleh untuk mundur dan meninggalkan serta berlepas dari ikatan pernikahan yang ada. Kenapa? Saya katakan, namanya lalat itu, kalaupun dikasih tahu bahwa bunga itu jauh lebih indah, jauh lebih wangi, dia akan tetap memilih sampah. Maka Mbak boleh dan punya hak untuk mundur meninggalkan ikatan pernikahan yang ada, daripada Mbak terus-terusan merasa tersakiti dan terlukai oleh suami Mbak. Maka Mbak berhak untuk bahagia dan memilih jalan bahagia Mbak sendiri. Hei Nara setan, kau ya, kau tau gak? Itu laki orang, yang kau ambil tuh laki orang setan. Pertemuin gue sama Inara, please. Siapapun temuin gue sama Inara, nggak apa-apa deh. Lo belum pernah kan dijambak sama Inara? Nih, gue akan lakuin ini ke lu, ya. Gue akan lakuin ini ke lu, ya. Inara, kok ya? Nih, ibarat nih ya. Ini Nara nih, ini Nara, bentar. Nara setan. Bro, sini, lu gue bantu melek dikit dari kacamata penonton. Masalahnya sederhana, lu maksa masukin poligami pada istri yang menolak. Di titik itu, lu udah merusak hukum kehendak bebas dan merusak resonansi rumah tangga lu sendiri. Akhirnya apa? Istri lu mulai curiga, terjadi perdebatan, dan gerak-gerik lu diamati. Ingat, ada aksi reaksi dan bukan salah istrimu. Sebenarnya itu sensor alami dari frekuensi lu yang udah fales. Nah, itu yang kemudian lu klaim sebagai persoalan cara bicara lah, kurang ngasih jatah, dan sebagainya. Ngerti lu? Harusnya lu jujur dari awal. Misal, kebutuhan biologis lu terhambat jarak. Cari solusi. Lah, katanya kayak raya. Masa nggak bisa bawa istri ikut? Malah cari apem. Ya kalau baru, bekas pula. Anjing, berasa bujang lu. Intinya, selama lu hidup dalam frekuensi manipulasi, lu nggak akan pernah nemu kedamaian. Semesta itu nggak bisa disuap, bro. Setuju nggak? Memang sepertinya benar juga ya yang dikatakan Ibu Pendeta setiap kali di gereja kami beribadah, bahwa hari kiamat itu akan semakin dekat. Tanda-tanda hari kiamat semakin dekat yang dimana manusia semakin banyak yang error, lingkungan semakin banyak yang rusak, perpecah belahan di mana-mana, pokoknya sudah nggak jelas lagi lah apa yang terjadi di muka bumi ini. Ya termasuk yang kayak gini, berita kayak gini, berita perselingkuhan terus viral, masuk ke TV, diundang di podcast di mana-mana. Sementara berita-berita yang bagus, berita-berita yang berprestasi nggak pernah lagi ditampilkan di TV. Malah perselingkuhan yang sering diundang-undang ke podcast, dimasukin ke TV itu aja. Jadi tiap hari perselingkuhan mulu berita yang ada di media sosial ini ya, dinormalisasikan punya istri dua, inilah segala macam. Aduh ya ampun, kalau kata aku mah lebih cepat aja lah kiamat, biar dimusnahkan Tuhan itu sekalian dunia ini. Capek dengar kayak gini, capek ini mulu
Sorry guys, gue gatel banget pengen komentarin pernyataannya Inara yang dimana dia bilang karena ini masalah rumah tangga dan karena ini urusan keluarga. Inara, lu bego atau tolol sih? Masalah rumah tangga lu tuh bikin heboh satu Indonesia, woi. Dan lu mikir gak sih, dulu kan lu sebagai korban ya, tapi sekarang lu sebagai pelaku. Lu mikir nggak hatinya Mawa tuh seperti apa? Kalau memang lu bisa menjadi yang kedua, atau lu bisa jadi gundik nih kasarnya, kenapa dulu pas lu sama Virgon, lu nggak pertahanin aja tuh rumah tangga, lu terima aja tuh ceweknya Virgon yang kedua. Jadi nggak playing victim gitu loh. Ibaratnya tuh lu kayak menelan ludah lu sendiri, tahu lu munafik, tahu lu nggak sih Nara? Jijik deh gue ngeliat lu. Drama mulu hidup lu dari kasus masalah Virgon, terus sekarang urusan keluarga. Kalau emang lu urusan keluarga, ya lu nggak usah lu buka ke publik jadi heboh semuanya. Lu selesain lah, langsung lu datengin lah istri sahnya si suami lu yang paling sok ganteng itu. Lu datengin lah, Mawa, lu baik-baik, harusnya tuh lu yang jadi yang kedua itu, lu jadi gundik itu lu harus lebih baik, lebih wise, lebih nice ke istri pertamanya. Jangan lu ngerasa lu wow, oke loh gue nih hebat nih bisa ngerebut suami lu. Lu kan udah pernah jadi korban. Gede banget gue sama lu Inara. Kelakuan lu playing victim, munafik. Memang sudah sah ya Mbak Inara. Buya Yahya memang bilang kalau pernikahan siri itu memang sudah pasti sah menjadi suami istri. Cuma pertanyaannya, kok Mbak Inara mau setelah tahu si laki-laki itu punya istri, kenapa mau? Masih maksa mau? Itu pertanyaannya. Kan Mbak Inara sendiri yang bilang kalau yang mau nikah, yang mau dimadu itu, yang suaminya mau mendua itu ya harus atas izin istri pertama kan, malah katanya harus dicariin calonnya oleh istri sahnya. Apakah Mbak Inara dicariin oleh istri sahnya? Bagaimana cara Mbak Inara menikah dengan laki-laki itu? Apakah atas persetujuan istri pertamanya? Tidak kan, malah yang ada Mbak Inara sudah melukai hati seorang perempuan yang sudah jelas-jelas itu sah istri pertamanya, istri sahnya gitu ya. Kok kenapa tega, kenapa maksa, masih terus ingin melanjutkan pernikahannya, padahal masih sirih loh, belum sah di mata agama. Oke, sah di mata, belum sah di negara ya, sorry. Oke, sah di agama, tapi kan belum ada tercatat di KUA. Kan masih bisa tuh Mbak Inara kalau Mbak Inara punya rasa malu, apalagi dengan perkataan yang sudah dilontarkan dulu ya. Tapi katanya kan nggak ada wanita baik-baik yang mau sama suami orang. Ini gimana ini? Jangan bikin para netizen di luar sana yang dulu melukan Mbak Inara, membela-bela Inara, sekarang malah balik. Begitulah ya. Jadi berbalik netizen pasti tahu. Menyayangkan banget sih dengan statement itu. Malah dia bilang katanya suami saya. Mbak Inara, tolong dong. Dia udah punya istri, hello. Jangan bilang-bilang suami saya. Baru nikah sirih aja masih mau udah sok-sokan bilang suami saya. Pikirin tuh hati istri sahnya sesakit apa lihat pernyataan Mbak Inara itu. Mikir, nggak takut karma apa? Punya anak cewek Mbak, inget. Ya Allah, bener-bener ya, malu-maluin.